Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifatal Sabila Siregar dengan NIM F1E1211004 dari ruangan 2 akan mempresentasikan kewirausahaan bisnis baru dan kepemilikan bisnis. Di sini saya akan membahas yaitu kewirausahaan, franchising, perusahaan kecil, bentuk-bentuk badan usaha, dan perbedaan wirausaha dan usaha kecil. Nah, di sini saya akan membahas yang pertama itu adalah kewirausahaan. Definisi wirausaha. Nah, wirausaha adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan usaha sendiri untuk memenuhi kebutuhannya. Wirausaha ini juga dapat didefinisikan sebagai usaha mengambil resiko dengan cara menjalankan usaha sendiri serta mempergunakan peluang-peluang yang ada sehingga tercipta usaha baru. Nah, wirausaha ini juga dapat diartikan sebagai orang yang memiliki keberanian untuk menjalankan suatu kegiatan usaha yang tentu saja dengan produktif dan kreatif serta inovasi, penuh inovasi dan mandiri. Nah, selanjutnya ada hakikat wirausaha. Seorang wirausaha cenderung berkeinginan kuat untuk mewujudkan ide-ide kreatif dan inovatif yang ada di dalam pikirannya hingga menjadi nyata. Berdasarkan beberapa kajian ahli, itu seorang wirausaha itu setidaknya harus memiliki 6 hakikat. Yang pertama, itu kewirausahaan itu sebagai suatu nilai yang mewujudkan perilaku yang menjadi dasar seperti sumber daya dan tenaga-tenaga kerja. Kemudian ada wirausaha adalah suatu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang berbeda. Nah, kemudian kewirausahaan adalah suatu proses penerapan aktivitas dan kreativitas. Kemudian ada kewirausahaan adalah nilai yang diperlukan untuk memulai suatu usaha serta perkembangan usaha itu sendiri. Nah, kemudian kewirausahaan itu juga suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru. Dan yang terakhir, kewirausahaan adalah usaha menciptakan nilai tambah dengan jalan yang menyatukan sumber-sumber dengan cara baru. Nah, kemudian ada manfaat dari wirausaha. Yang pertama, ada pionir penyediaan lapangan kerja. Jadi dengan kita membuka suatu wirausaha, itu akan menyediakan lapangan pekerjaan baru. Kemudian ada kreator utama terciptanya pembangunan. Nah, dengan adanya wirausaha tadi, paling tidak akan terciptanya pembangunan di lingkungan sekitarnya. Kemudian dapat menjadi pribadi yang teladan, menjadi pribadi yang taat hukum, pribadi yang mendidik bagi karyawan yang bekerja, kemudian dapat menjaga keselarasan lingkungan. Nah, ada juga keuntungan dan kelemahan wirausaha. Keuntungannya itu ada di perhitungan peluang. Nah, seorang wirausaha ini dapat menghitungkan banyak peluang, sehingga usaha mereka itu dapat berkembang. Kemudian dapat mencari potensi yang sangat dibutuhkan dalam mencari tenaga kerja ataupun mencari inovasi baru dari wirausaha. Nah, kemudian ada membantu masyarakat dan tentu saja dengan membuka suatu wirausaha, kita bisa menjadi ketuanya atau menjadi bos yang akan mengatur semua wirausaha yang kita lakukan. Kemudian ada kelemahan. Nah, kelemahan ini tentu saja wirausaha itu penghasilannya tidak tetap, kemudian bekerja dengan waktu yang terbatas, dan pada awal memulai usaha itu biasanya kehidupannya akan sedikit rendah ekonominya, namun saat berhasil, wirausaha tersebut tentu akan membawa banyak keuntungan. Kemudian tanggung jawab yang besar. Dalam menjalankan wirausaha tentu saja tanggung jawab itu harus menjadi suatu keharusan karena dalam mengambil keputusan untuk perkembangan usaha tadi. Nah, kemudian ada franchising. Nah, definisi dari franchising ini itu adalah sebagai waralaba, suatu bentuk organisasi yang terus berkembang dan menarik perhatian dengan hal-hal yang ditawarkan. Nah, bisnis franchise dan pengembangan UKM.
Franchise merupakan bentuk kemitraan antara suatu perusahaan besar dan UKM sebagai pemegang hak atas pengelola gerai dan merek dagang franchisor. Nah, eh, dalam pengembangan UKM ini, tentu saja bisnis franchise dapat memegang peran penting dalam pengembangan UKM di suatu negara. Nah, bisnis franchise sendiri membeberkan berbagai kemudahan kepada pendatang baru di dunia bisnis, apapun produk yang akan dilakukan atau dijalankan. Kemudian peran bisnis franchise terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertama, bisnis franchise melalui pengembangan UKM mempunyai peran terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yang pada akhirnya dapat berdampak pada perekonomian suatu negara. Kemudian, bisnis franchise mengharuskan adanya transfer pengetahuan kepada mitra kerjanya. Dalam hal ini adalah UKM tadi. Kemudian, bisnis franchise umumnya menetapkan standar kualitas tertentu terhadap produk yang dihasilkannya sehingga dapat menarik banyak pembeli. Nah, kemudian ada perusahaan kecil. Perhatian pemerintah terhadap perusahaan kecil sangat besar, baik di negara maju maupun di negara berkembang. Menurut data BPS dan Kementerian Koperasi dan UKM, 99,8% lebih usaha yang ada di Indonesia adalah usaha kecil. Nah, perhatian pemerintah terhadap usaha kecil juga sangat menggembirakan. Berbagai keringanan dan kemudahan disediakan oleh pemerintah Indonesia untuk membina usaha kecil seperti keringan pajak, kemudahan dalam perizinan, dan kemudahan mendapatkan kredit khusus. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil telah memberikan batasan yang jelas. Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan ketentuan. Nah, di sini menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995, yang pertama adalah memiliki kekayaan bersih paling banyak 200 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Kemudian memiliki hasil penjualan tahunan itu paling tidak 1 miliar. Kemudian milik warga Indonesia. Nah, tentu saja usaha itu adalah milik warga negara Indonesia. Kemudian berdiri sendiri dan berbentuk usaha perseorangan. Nah, selain hal-hal yang berada dalam undang-undang, usaha yang tergolong kecil memiliki beberapa ciri khusus, yaitu usaha tidak dimiliki secara bebas. Usaha dimiliki secara bebas. Nah, kedua, operasi tidak memperhatikan keunggulan. Yang ketiga, usaha dimiliki dan dikelola oleh satu orang. Usaha tidak memiliki karyawan, modal yang dikumpulkan dari tabungan pemilik pribadi. Nah, wilayah pasarnya bersifat lokal dan tidak terlalu jauh dari pusat usahanya. Kemudian ada keunggulan bisnis kecil. Nah, perusahaan kecil merupakan lahan yang subur untuk menanam ide-ide inovatif untuk barang-barang dan jasa baru. Nah, itu adalah inovasi dari keunggulan bisnis kecil. Kemudian ada layanan pelanggan yang superior. Perusahaan kecil dapat beroperasi dengan fleksibilitas yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan besar. Kemudian ada biaya rendah. Perusahaan kecil yang meminimalkan biaya overhead dengan menyediakan barang dan jasa tertentu untuk memungkinkan memperoleh laba dari harga yang lebih rendah. Kemudian ada mengisi ceruk pasar yang terisolasi. Ceruk pasar kecil selalu menarik perusahaan kecil yang mau dan mampu melayani. Nah, perusahaan besar itu biasanya berorientasi pada pertumbuhan, cenderung untuk fokus pada segmen-segmen utama dari pasar secara keseluruhan.
Prospek pertumbuhan dari ceruk-ceruk pasar terlalu terbatas dan beban yang terkait dalam melayani ceruk tersebut. Kemudian Kemudian ada kelemahan bisnis kecil. Perusahaan kecil dapat menemukan diri sendiri dalam keadaan rentan selama kondisi kemunduran perekonomian. Nah, di sini itu biasanya ada namanya kelemahan manajemen. Kelemahan manajemen ini adalah kelemahan yang tidak memadai, yaitu merupakan satu dari hal yang paling umum ditemukan dalam otopsi atas kegagalan perusahaan. Kemudian perusahaan kecil mengandalkan sedikit staf yang harus memiliki berbagai keterampilan. Tentu ada kekurangan pendanaan dan peraturan pemerintah yang terikat. Nah, kemudian ada bentuk-bentuk usaha. Kelebihan dan kelemahan dapat dilihat dari luasnya bidang usaha yang akan dijalankan. Modal yang dimiliki, batas tanggung jawab, dan kewajiban masing-masing pemilik, serta pembagian keuntungan masing-masing usaha. Nah, yang pertama itu ada perseorangan. Perusahaan perseorangan merupakan perusahaan yang dimiliki oleh perseorangan. Untuk mendirikan perusahaan perseorangan sangatlah sederhana dan tidak memerlukan persyaratan khusus sebagaimana bentuk badan hukum lainnya. Namun, di samping itu, pendirian perusahaan perseorangan tidak memerlukan modal yang besar. Nah, tidak memerlukan organisasi yang besar, tetapi cukup dengan organisasi dan manajemen yang sederhana. Kemudian ada firma. Firma adalah perusahaan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih yang kemudian menjalankan perusahaan atas nama perusahaan. Nah, yang pertama itu ada akta resmi. Untuk mendirikan firma ini ada 2 cara. Yang pertama itu ada akta resmi, dan yang kedua itu kepemimpinan firma berada sepenuhnya di tangan pemilik. Kemudian ada perseroan komanditer. Nah, ini sering disebut dengan ciwi atau merupakan persekutuan yang didirikan atas dasar kepercayaan. Nah, tanggung jawab sekutu komanditer hanya terbatas pada sejumlah modal yang ditanamkan oleh seorang sekutu aktif dan bertanggung jawab atas semua resiko. Nah, kemudian ada perseroan terbatas atau PT. Nah, PT ini adalah badan hukum perusahaan yang paling banyak digunakan dan dimengerti oleh para pengusaha. Nah, dalam praktiknya jenis perseroan terbatas terdiri atas yang pertama itu dari segi kepemilikannya. Yang pertama ada perseroan terbatas biasa. Ini perseroan terbatas di mana para pendiri, pemegang saham, dan pengurusnya adalah warga negara Indonesia. Yang kedua ada perseroan terbatas terbuka. Ini adalah perseroan terbatas yang didirikan dalam rangka penanaman modal dan warga negara asing. Kemudian ada perseroan terbatas per zero, merupakan perseroan terbatas yang dimiliki oleh pemerintah melalui BUMN. Nah, dilihat dari segi status perseroan terbatas di dalam. Pertama ada perseroan tertutup. Ini adalah perseroan terbatas yang modal dan jumlah pemegang sahamnya itu memenuhi kriteria tertentu. Kemudian ada perseroan terbuka. Nah, ini adalah perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau perseroan yang melakukan penawaran umum. Kemudian ada perusahaan negara. Nah, atau PN, perusahaan negara yang didirikan berdasarkan undang-undang. Modal untuk mendirikan PN adalah kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak dipisahkan atas saham. Kemudian ada yang namanya perbedaan wirausaha dan usaha kecil. Perbedaan wirausaha dan usaha kecil ini dapat dilihat dari perusahaan kecil itu biasanya memiliki badan hukum yang jelas, sedangkan wirausaha jarang
memiliki badan hukum yang jelas. Kemudian bisnis kecil sangat bergantung pada lingkungan pasar dan kewirausahaan lebih mementingkan hasil dari suatu produknya, sedangkan perusahaan kecil lebih meningkatkan pada laba yang akan didapatkan. Nah, itu adalah pembahasan yang saya bahas malam ini yang mengenai kewirausahaan, bisnis baru, dan kepemilikan bisnis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.